Halo investor hebat, balik lagi di Todopedia. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang saham Microsoft, sekarang kita akan bahas saham raksasa media sosial yaitu Facebook atau dengan ticker simbol FB. Nah jadi gimana nih? Apakah sekarang waktunya beli saham Facebook dan gimana potensi saham Facebook ke depannya? Sebelum kita mulai, seperti biasa nih, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus keep up to date sama update-update terbaru channel Todopedia. Oke kalau gitu, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Nah, sekilas tentang saham Facebook. Secara year to date, saham Facebook udah naik 30,8%. Dan selama 5 tahun terakhir, harga sahamnya Facebook itu udah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 29% per tahun. Mengalahkan performa indeks S&P 500 yang rata-ratanya itu cuma 15% per tahun. Nah, sekarang kita lihat revenue-nya. FB mencetak hampir semua revenue-nya dari iklan yang ditampilkan di platform media sosialnya yaitu Facebook, Instagram, dan Messenger. 98% revenue-nya berasal dari iklan, sedangkan 2% sisanya itu didapat dari subscription ke payment API-nya Facebook serta pembelian hardware dari Facebook. Di antaranya adalah perangkat virtual reality milik Oculus yaitu Oculus Quest. Facebook sendiri di kuartal kedua tahun 2021 mencetak revenue sebesar 29 miliar US dollar. Naiknya cukup signifikan ya, 56% nih secara year on year. Dan selama 5 tahun terakhir, revenue-nya Facebook itu bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan yang oke banget, mencapai 34% per tahun. Pertumbuhan revenue-nya Facebook yang sekencang itu ternyata itu digerakkan oleh pertumbuhan daily active users yang konsisten bertumbuh. Ditambah dengan pertumbuhan revenue per user yang terjadi hampir di seluruh dunia. Nah sekarang kita lihat net income-nya. Facebook mencetak net income atau laba bersih sebesar 10,4 miliar US dollar, naik sampai 2 kali lipat secara year on year. Dan selama 5 tahun terakhir, Facebook mampu menumbuhkan earnings per share-nya itu dengan rata-rata growth atau pertumbuhan sampai 35% per tahun. Ini angka yang sangat fantastis dan ini nggak lepas dari Facebook yang rutin melakukan buyback saham. Dari income statement-nya Facebook didapat bahwa Facebook punya gross profit margin mencapai 81%. Ini adalah angka gross profit margin yang tinggi banget, yang artinya Facebook ini termasuk company yang efisien dalam menjalankan bisnisnya. Dan ini adalah yang paling tinggi dibandingkan raksasa teknologi lain seperti Apple, Microsoft, Amazon, dan Google. Terus kalau kita bandingin lagi sama beberapa perusahaan teknologi besar lainnya, termasuk rivalnya yaitu Twitter, Facebook juga punya gross profit margin yang termasuk tinggi dan praktis cuman kalah dari Adobe yang punya gross profit margin itu sebesar 85%. Operating profit marginnya juga bagus banget yaitu sebesar 43% dan net profit marginnya 37%. Dan lagi-lagi ini adalah yang paling tinggi di antara raksasa teknologi lainnya. Menariknya di sini adalah kalau kita lihat dari persentase dari pengeluarannya Facebook dari penjualannya, selain beban penjualannya yang efisien banget, cuman 19%, ternyata mayoritas pengeluarannya itu dipakai untuk research and development. Yang artinya Facebook masih melakukan research untuk mengembangkan bisnis teknologinya. Terus juga kalau kita perhatiin lebih detail lagi, sebenarnya jumlah expense atau pengeluarannya Facebook ini mengalami tren penurunan. Artinya Facebook ini nggak cuman bisnis yang efisien, tapi efisiensinya itu juga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oke, next kita ke balance sheet. Facebook di kuartal kedua tahun 2021 punya current asset atau aset lancar sebesar 80 miliar US dollar dan current liabilities atau liabilitas jangka pendek itu sebesar 14 miliar US dollar. Terus Facebook juga punya debt atau utang itu 12 miliar US dollar dan pegang kas dan setara kas sebesar 64 miliar US dollar. Nah, dari sini kita dapat gambaran bahwa Facebook punya balance sheet yang super duper sehat, di mana semua aset lancarnya mampu untuk bayar utang jangka pendeknya. Selain itu, kita juga bisa dapatkan return on equity-nya Facebook itu sebesar 28,1%. Dan ini pertanda bahwa Facebook nggak hanya efisien, tapi juga efektif dalam menjalankan bisnisnya. Next kita ke free cash flow.
Facebook di kuartal kedua tahun 2021 mencetak free cash flow 8,5 miliar US dollar. Dan selama 5 tahun terakhir, Facebook mampu menumbuhkan free cash flow yang dicetaknya dengan rata-rata pertumbuhan yang cukup bagus, yaitu 24,8% per tahun. Dan ini pertanda yang bagus, karena artinya Facebook punya tambahan uang cash yang banyak untuk memberikan value ke investornya, seperti buyback saham, akuisisi perusahaan lain, bisa juga untuk bayar utang, dan bisa juga diinvestasiin lagi ke research and development untuk mengembangkan bisnisnya supaya bisa menumbuhkan revenue-nya lebih lagi. Dan ternyata dari 8,5 miliar US dollar free cash flow-nya Facebook, 7 miliar diantaranya itu digunakan untuk buyback saham. Dan perlu kita tahu bahwa Facebook sampai sekarang itu belum pernah bagi dividen. Nah, sekarang gimana nih valuasinya Facebook? Nah, jadi Facebook di harga sekarang berada di valuasi price to sales 9,6 kali. Nah, kalau kita bandingkan Facebook dengan 4 raksasa teknologi lain yaitu Apple, Microsoft, Google, dan Amazon, Facebook ternyata yang relatif mahal ya, cuman lebih murah dari Microsoft. Tapi Facebook lebih mahal dari Apple, Google, dan Amazon. Meanwhile, secara price to earning ratio atau PER, Facebook berada di PER 26,9 kali. Sebenarnya ini bukan PER yang murah banget ya, tapi kalau kita bandingin dengan 4 raksasa teknologi yang lain, menariknya adalah Facebook itu punya PER yang paling murah. Terus kalau kita bandingin dengan potensi growth-nya 5 tahun ke depan, yang diprediksi analis-analis di Yahoo Finance bahwa Facebook bisa tumbuh 28,6% per tahun untuk 5 tahun ke depan, maka kita bisa dapat price to earnings growth-nya Facebook itu di 0,94 kali. Price to earnings growth yang murah itu tergolong murah kalau di bawah 1. Yang mana ini artinya Facebook termasuk murah relatif terhadap potensi pertumbuhannya. Terus kalau dari valuasi price to free cash flow, Facebook berada di price to free cash flow 32 kali. Yang mana ini tergolong cukup wajar ya. Idealnya, price to free cash flow wajar untuk sektor teknologi itu ada di kisaran 25-35 kali. Dan kalau kita bandingin dengan raksasa teknologi lain, Facebook relatif berada di tengah-tengah, lebih mahal dari Apple dan Google, tapi lebih murah daripada Microsoft dan Amazon. Nah, terus gimana nih potensi saham Facebook ke depannya? Apakah masih layak buy untuk hold jangka panjang? Nah, ke depannya 5-10 tahun ke depan, Facebook kemungkinan akan mengalami yang namanya global market saturation, di mana pertumbuhan Facebook akan melambat karena user Facebook ini udah mencakup hampir seluruh dunia, termasuk user Instagram, WhatsApp, dan Messenger. Jadi akan kesulitan ya untuk menumbuhkan jumlah usernya, dan praktis cuma ngandalin pertumbuhan populasi masyarakat dunia dan perkembangan kualitas koneksi internet yang semakin kencang untuk bisa menumbuhkan revenue dari segmen advertisement. Apalagi Facebook dan Instagram ini udah menguasai hampir 3/4 dari market share untuk media sosial. Jadi rasanya agak susah ya untuk nambah user baru. Nah, tapi sepertinya para investor perlu juga melihat prospek Facebook dari kacamata lain, yaitu segmen virtual reality-nya. Karena Facebook lagi mengerjakan suatu visi yang super ambisius, yaitu Metaverse. Jadi Metaverse ini merupakan virtual reality di mana orang bisa terkoneksi dan berinteraksi dengan orang lain di dalam dunia digital, dalam dimensi digital. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, menyebutnya sebagai dunia internet yang benar-benar berwujud nyata, di mana kita benar-benar berada di dalamnya dan bukan cuma melihatnya dari layar HP atau layar laptop. Gue sendiri membayangkan bahwa Metaverse ini mirip seperti di film-film kayak Ready Player One dan Wreck-It Ralph Breaks the Internet. Nah, Facebook akan menggunakan perangkat virtual reality miliknya yaitu Oculus Quest untuk mewujudkan visi yang ambisius ini. Jadi meskipun pertumbuhan revenue Facebook dari segmen advertisement mungkin akan melambat ke depannya, para investor saham Facebook mungkin bisa mengalihkan perhatiannya ke segmen virtual reality-nya Facebook yang punya potensi masa depan yang cerah. Dan jika Metaverse ini benar-benar berhasil terwujud, ditambah lagi usernya Facebook yang udah mencakup netizen dari seluruh dunia, bukan nggak mungkin kalau 5-10 tahun ke depan, justru Facebook akan bertumbuh semakin cepat dengan virtual reality-nya yang akan jadi motor penggerak utama dari bisnisnya Facebook. Jadi dengan kondisi fundamental Facebook yang kuat banget, masih profitable, masih terus bertumbuh, dan masih terus menghasilkan free cash flow,
prospeknya yang bagus banget, dan valuasinya yang relatif terdiskon dibandingkan raksasa teknologi yang lain, maka sekarang bisa dibilang merupakan waktu yang cukup bagus untuk beli saham Facebook. Oke investor hebat, sekian dulu pembahasan tentang saham Facebook. Nah sebelum gue tutup, gue akan disclaimer bahwa video ini sifatnya cuman analisa. Masih bisa benar dan masih bisa salah. Dan keputusan itu sepenuhnya ada di tangan teman-teman dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun bentuk kerugian yang kalian dapatkan. Oke? Nah jangan lupa like, comment, and subscribe karena masih banyak banget konten-konten, terutama konten yang ngebahas soal saham teknologi US yang masih akan gue bawain ke depannya. So stay tune di channel Todopedia. Oke kalau gitu gue pamitan dulu. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.